Halo teman-teman Soundman Soundwoman, kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat mixer digital. Teman-teman perlu juga tahu bahwa mixer digital itu lebih riskan daripada mixer analog, karena mixer digital itu komponennya diringkas, sehingga perawatannya pun lebih kompleks daripada mixer analog. Kita akan sebut dulu beberapa masalah yang sering muncul pada mixer digital. Itu pertama mixer error. Nah, tapi yang paling sering adalah sine wave yang kotor dan tegangan yang tidak stabil. Terjadi karena instalasi listrik teman-teman kurang bagus atau sine wave listrik teman-teman kurang bagus, sehingga merusak prosesor dan ADDA. Nah, terjadi short circuit. Solusinya adalah teman-teman menggunakan UPS online. Nah, UPS itu terdiri dari dua, ada yang online, ada yang offline. Teman-teman jangan sampai salah pilih. Karena UPS online itu cara kerjanya adalah dia ngecas baterai, lalu sambil dia ngecas baterainya dipakai untuk si prosesor tersebut untuk device, sehingga sine wave-nya itu kebuang di baterai. Apapun yang ada prosesornya, mau itu laptop, komputer, mixer digital, DLMS, pokoknya yang ada prosesornya itu butuh listrik yang bersih dari sine wave yang kotor, dan tegangannya juga butuh stabil dan nggak boleh dimatikan langsung, sehingga teman-teman butuh UPS online. Masalah yang selanjutnya adalah channel mati satu persatu. Channel mati satu persatu itu disebabkan bisa jadi konsleting listrik kayak tadi, tapi jarang. Yang paling sering adalah karena mixer digital teman-teman kotor dan kabel audio teman-teman tuh jelek atau salah solder. Jadi teman-teman kalau beli kabel XLR terutama, itu jangan sampai terbalik pinnya yang disolder. Si tembaganya harus benar-benar nempel sama dengan pinnya. Kabel teman-teman nggak boleh korosi, karena kalau kabel korosi itu ketika bertemu pentem dia akan nggak stabil. Dan kalau misalnya teman-teman ada konsleting, misalnya ada kabel yang kekupas dan pin 2 pin satunya ketemu, 48 voltnya itu balik ke mixer teman-teman sehingga membunuh op-amp yang ada di dalamnya. Itu yang membuat channel teman-teman mati. Nah, lalu yang selanjutnya adalah debu. Debu itu ketika menempel di lubang XLR teman-teman, lubang XLR pada mixer teman-teman ya, dia itu menyerap kelembapan di sekitar dan menyerap minyak juga dan keringat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tangannya berkeringat ya, kayak saya kan gampang berkeringat, ketika pegang mixer itu debunya jadi nyerap kayak spons, sehingga itu membuat jack XLR teman-teman korosi. Nah, itu yang membuat channel mati juga. Karena teman-teman menyepelekan hal itu, korosinya itu nyebar kemana-mana sehingga op-amp dan lain-lain juga kena. Nah, LCD yang mati ini biasanya terjadi cuaca lagi panas sekali, mixernya itu dijemur di lapangan sehingga LCD teman-teman jadi overheat. Panas yang dihasilkan oleh prosesor dan ADDA itu panas sekali, bisa sampai 50-60 derajat. Nah, ini yang ngebuat LCD itu menghitam, karena LCD itu sebenarnya ada polaris, lalu di belakangnya ada backlight. Backlight itu untuk mencahayai si polaris yang menampilkan gambar, sehingga kalau misalnya polaris ini lepas, lemnya itu lepas karena panas, dia akan menghitam dan gelap, sehingga polaris ini tidak dapat cahaya dari backlight ini. Nah, itu yang menyebabkan LCD teman-teman mati ataupun redup ataupun gelap. Potensio fader itu seringkali macet atau mati. Nah, itu karena debu teman-teman, lagi-lagi debu. Nah, debu itu menempel pada lubang-lubang fader atau pada pinggir-pinggir knob, lalu dia menyerap kelembapan sehingga terjadi korosi. Nah, kalau sudah terjadi korosi pada fader, itu biasa jalurnya putus dan biasanya kenanya ke dinamo yang ada di fader yang untuk naik turunin itu teman-teman, dan dinamonya jadi mati. Yang pertama adalah teman-teman harus pakai UPS online. Itu udah syarat pertama teman-teman beli mixer digital.
adalah aneh kalau teman-teman punya mixer digital ratusan sampai miliaran, tetapi UPS teman-teman nggak punya. Nah itu aneh teman-teman. Dan UPS-nya offline lagi. Teman-teman harus mulai pindah ke UPS online dan harganya tidak terlalu mahal kok. Nah yang kedua adalah teman-teman rajin membersihkan mixer dari debu dan teman-teman pastikan ruangan teman-teman tidak lembab gitu ya. Dan tangan teman-teman biasakan kering. Kalau saya sendiri tangannya basah ya teman-teman, sehingga saya bawa sapu tangan ketika mau pakai mixer, saya lap dulu pakai sapu tangan sehingga tangan saya kering. Dan karena keringat kita mengandung garam, itu lebih cepat lagi mixer korosi kalau terkena keringat. Lalu yang kedua adalah pastikan kipas, kalau mixer digital teman-teman ada kipas dan ventilasi lubang-lubang udara, itu jangan sampai tertutup debu teman-teman, karena itu penting sekali untuk mixernya itu awet. Lalu yang terakhir adalah kalau teman-teman beli kabel XLR, teman-teman harus tahu dulu kabel XLR teman-teman itu berkualitas atau enggak. Lalu setelah itu cara rawatnya pun harus benar. Jangan asal gulung kabel XLR sehingga kabel yang di dalamnya terpelintir. Sehingga lama-lama kabel itu akan luka dan akan short circuit. Itu yang membuat channel teman-teman mati satu persatu. Lalu jacknya kalau teman-teman solder sendiri, teman-teman pastikan pin yang teman-teman solder itu benar. Dan pastikan solderannya itu rapi, bagus, tembaganya itu benar-benar nempel sama pin. Sehingga timahnya itu hanya membuat tembaganya tidak bergerak kemana-mana. Jadi itulah ini beberapa tips yang saya bisa berikan ke teman-teman dalam merawat mixer digital. Jika teman-teman masih kebingungan, silakan hubungin saya teman-teman. Terima kasih.